Shalom Victory Kids. Puji Tuhan bertemu lagi sama Cici Lydia di sini dan ada Cem-cem. Nah, puji Tuhan kita hari ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama. Yuk, sebelum itu kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita. Cici Lydia akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu hingga pada hari ini Tuhan, di hari Natal ini kami bisa bersama-sama untuk merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal hingga akhir. Kiranya hanya nama-Mu saja yang kami puji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Mari kita angkat satu lagu pujian dari pulau dan benua. Muliakan Tuhan. Sekali kita katakan Gloria.
Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Rajamu. Kita sorga bergema, kita sorga bergema, lahir Rajamu. Sekali kita katakan, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yeay, berikan lagi Tuhan. Oke, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, Cili undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah Natal selalu ada di hati kita. Kita katakan bersama-sama seperti balungan. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyangga, biarlah hidup dia berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita akan nyanyi sekali lagi dari awal. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyangga, biarlah hidupku berkenan padamu. Biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sekali kita katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Berikan bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu kepada kami selama 1 tahun ini. Kami masih bisa merayakan kelahiran-Mu Tuhan, dan kami bisa menjalani tahun ini bersama-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya dari mulut bibir hamba-Mu terpancarkan Tuhan firman yang daripada-Mu Tuhan, agar adik-adik Victory Kids bisa semakin
bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Shalom Victory Kids, puji Tuhan kembali lagi sama Cici Lydia di sini, dan pada hari ini kita telah memasukin tahun 2022. Nah, gimana nih tahun baru adik-adik semua? Apakah kalian bakar-bakar atau main petasan di rumah? Kalau di rumah Cici Lydia banyak banget petasannya kemarin, sampai Cio itu takut. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit lumpuh.
Nah, tadi kita sudah menonton bersama-sama cerita Alkitab tentang orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Nah, di Yerusalem itu ada sebuah kolam yang disebut sebagai kolam Bethesda, yang menjadi tempat buat orang-orang sakit untuk mendapat kesembuhan. Di kolam itu banyak berbaring orang-orang yang sedang sakit. Keadaan ini mungkin dapat disamakan dengan rumah sakit. Jadi kolam Bethesda itu seumpamanya sama kayak rumah sakit adik-adik, di mana orang-orang sakit dirawat. Mereka menunggu guncangan air kolam, karena barang siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam tersebut ketika airnya digoncangkan oleh malaikat, maka ia akan sembuh dari penyakitnya. Ada nih seseorang yang sudah menderita sakit selama 38 tahun. Wow, umur si Lidi aja masih 18 tahun. Nampaknya dia itu selalu ketinggalan ketika air kolam tersebut diguncangkan. Nah, tapi dia cukup sabar untuk terus berada di tempat tersebut hingga pada suatu kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang tersebut mempunyai iman sehingga kemudian Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkan dia. Jadi orang ini itu sudah menunggu selama 38 tahun untuk sembuh, tapi dia tetap berjuang untuk sembuh. Jadi dia tetap ke kolam Bethesda untuk mendapat goncangan air dari malaikat itu. Tapi karena tidak dapat dan akhirnya ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, orang ini langsung disembuhkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus bertemu dia, Tuhan Yesus bilang, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan Yesus nanya kayak gitu mungkin karena Tuhan Yesus mau tahu apakah dia benar-benar masih punya harapan untuk sembuh atau enggak. Karena ia itu menderita sakitnya selama 38 tahun adik-adik, dan 38 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Mungkin aja keadaan yang dia derita itu membuat dia putus asa dan tidak ada lagi keinginan buat sembuh. Ia mungkin mulai membiasakan diri dengan penyakitnya yang lumpuh dan dia tidak berusaha lagi untuk sembuh. Namun ternyata orang tersebut masih memiliki harapan untuk sembuh. Terbuktinya karena dia masih terus berusaha untuk masuk ke kolam tersebut walaupun tidak mendapat guncangan air selama 38 tahun itu. Nah, seringkali manusia juga mengalami putus asa ketika sudah berada dalam keadaan yang sakit. Sakit di sini artinya macam-macam adik-adik. Ada orang yang sudah lama hidup dalam dosa dan mulai terbiasa dengan perbuatan dosanya. Ada orang yang sudah lama sakit secara fisik dan merasa sudah tidak bisa sembuh lagi, atau sudah lama mengalami masalah yang berat dan mungkin merasa masalah tersebut memang bagian yang tidak akan terlepas dari hidupnya. Jadi banyak orang di dunia ini yang karena sudah lama mengalami masalah atau pencobaan itu merasa bahwa sudah tidak ada lagi harapan di dalam dirinya. Nah, seharusnya kita itu kalau misalnya ada masalah, misalnya kita jatuh dari sepeda atau dapat nilai yang jelek, atau misalnya berantem terus sama Cece atau Koko atau orang tua, kita semakin terus berdoa untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita minta jawaban, kenapa ya Tuhan ini bisa terjadi? Apa sih rancanganmu untuk aku? Tolong tunjukkan Tuhan. Nah, kita seharusnya terus memiliki harapan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sumber pengharapan dalam hidup kita, bukan makin undur dari Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari orang lumpuh ini untuk terus semangat dan memiliki pengharapan bahwa kita itu pasti sembuh, masalah kita itu pasti selesai. Tuhan Yesus itu adalah sumber harapan dalam hidup kita. Untuk menerima pertolongan Tuhan, kita harus tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus dapat membawa kita keluar dari semua keadaan kita yang tidak baik. Pengharapan tersebut janganlah sampai padam oleh karena sudah lama kita dalam keadaan yang buruk. Misalnya adik-adik sudah dapat nilai jelek terus dari kelas 1 sampai kelas 5 SD. Nah, jangan adik-adik merasa bahwa wah ini kayaknya aku sampai lulus sekolah masih bakal dapat nilai jelek terus. Jangan kayak gitu, tetapi coba perbaiki diri dan berdoa, minta pertolongan dari Tuhan dan juga terus semakin giat untuk belajar supaya kita bisa mendapat nilai yang bagus. Nah, di cerita yang tadi kita sudah lihat, Tuhan Yesus juga memerintahkan orang sakit itu untuk bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan.
dan orang itu meresponnya dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Selain tetap menyalakan pengharapan, untuk menerima pertolongan Tuhan diperlukan juga kemauan untuk melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Orang sakit tersebut bisa aja beralasan kalau misal dirinya itu sakit, sehingga tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Namun ternyata dia dapat mengalahkan rintangan itu, adik-adik. Seringkali kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita, namun kita tidak mau memiliki kemauan untuk melangkah mendekat kepada sumber pertolongan tersebut. Mungkin adik-adik sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan Yesus sudah kasih jawaban dari doa adik-adik, namun adik-adik merasa bahwa itu tidak berguna atau misalnya itu nggak masuk akal. Kalau misalnya Tuhan Yesus itu sedang ngomong ke kita dalam hati kita atau dalam pikiran kita, maka lakukan aja apa yang Tuhan Yesus bilang, adik-adik, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mendatangkan kebaikan dan pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kemauan untuk melangkah mendekat kepada Tuhan Yesus ini adalah bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Jadi adik-adik, di tahun yang baru ini Cici Lydia mau ngajak bersama-sama kita semua untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu sumber pengharapan kita. Yang kita perlu lakukan adalah minta pertolongan dari Tuhan dan juga melakukan apa yang Tuhan Yesus itu perintahkan kepada kita. Dan Cici Lydia yakin, Cici Lydia percaya bahwa apapun yang Tuhan Yesus minta ke dalam kehidupan kita itu untuk menjadikan kita orang yang lebih baik lagi dan semakin dekat lagi kepada kita. Yeay, puji Tuhan. Sampai di situ dulu firman kita hari ini. Jadi kita tahu bersama-sama sekarang bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan bagi Cici Lydia dan adik-adik Victory Kids semuanya. Kalau kalian ada masalah, bisa ceritakan kepada Tuhan Yesus lewat doa. Mau nangis pun gak apa-apa, mau jerit-jerit pun gak apa-apa, karena Tuhan Yesus itu pasti akan mendengarkan kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan jawaban yang terbaik di waktu yang terbaik juga menurut Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami semua hingga kami pada tahun 2022 ini masih bisa bersama-sama untuk mengadakan ibadah Victory Kids Tuhan. Yakin kami percaya Tuhan Engkau adalah sumber pengharapan dalam hidup kami yang akan terus memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya adik-adik Victory Kids Tuhan yang beribadah Victory Kids pada hari ini bisa terberkati Tuhan, dan ajar Tuhan Victory Kids untuk semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan pada minggu ini terdapat di Amsal 23 ayat 18. Ini untuk adik-adik yang kelas besar, umur 8 sampai 12 tahun. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan akan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan untuk adik-adik yang kelas kecil terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berkata, tetaplah berdoa. Oke, silakan dihafal untuk ayat hafalannya dan kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cici Lydia yang ada di sini. Dan minggu depan kita akan spin bersama-sama di tahun yang baru ini, tahun 2022. Dan Cici Lydia tunggu paling lambat sampai hari Jumat ya adik-adik. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru.